Halo guys, di sini kami akan menjelaskan apa itu biomimikri dan penerapannya terhadap eceng gondok sebagai alat penjernih air. Sebelum itu, mari perkenalkanlah kelompok kami dari kelompok 7 TPB 48. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakira Putri Abrar dengan NIM 121140053 dari TPB 48 Program Studi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Elisa, NIM 121140049 TPB 48 Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Dila Ayu Prastita dengan NIM 121140075 dari Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Nersa Artiana dengan NIM 121220073. Saya berasal dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota dari TPB 48. Perkenalkan, nama saya Heri Steven George dengan NIM 1212257 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota dan dari kelas TPB 48. Perkenalkan, nama saya Rehan Zulfi, NIM saya 121220063 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Salma Judaida dengan NIM 121140064 dari Prodi Teknik Informatika TPB 48. Perkenalkan, nama saya Adi Daudina Jasmine dengan NIM 121220067 dari TPB 48 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Biomimikri berasal dari bahasa Yunani yaitu bios dan mimesis. Bios memiliki arti kehidupan dan mimesis artinya tindakan meniru. Jadi, biomimikri adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan material, mekanisme, dan sistem yang telah dibuat oleh manusia dengan cara meniru desain dan sistem yang telah terdapat di alam. Biomimikri menempatkan objek alam, khususnya makhluk hidup, sebagai model perancangan. Alam dalam biomimikri meliputi 3 hal, yaitu yang pertama sebagai model, yaitu alam yang menyediakan berbagai geometri dan bentuk yang indah. Yang kedua sebagai alat ukur, yaitu sebagai standar terhadap lingkungan buatan manusia. Dan yang terakhir sebagai mentor atau guru, yang menjadikan alam sebagai guru yang dapat diambil pelajarannya untuk sumber inspirasi dalam penyelesaian masalah manusia. Salah satu manfaat biomimikri adalah seringkali mengarah pada desain yang lebih berkelanjutan, misalnya menempatkan suatu objek alam sebagai model perancangan yang kemudian mengaplikasikannya di dalam teknologi modern, seperti tanaman eceng gondok yang bisa membuat kondisi air menjadi jernih karena akarnya. Mekanisme eceng gondok ini menginspirasi manusia untuk mengembangkan teknologi penyaringan atau pemurnian air. Teknologi ini membuat air yang kotor bisa tersaring sehingga air hasil penyaringan akan benar-benar aman dan bersih untuk dikonsumsi. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai alat penjernihan air yang terinspirasi dari tanaman eceng gondok. Namun, sebelum kita membahas cara kerja dan cara pembuatan dari alat tersebut, alangkah baiknya jika kita memahami karakteristik dari tanaman eceng gondok itu sendiri. Jadi, tanaman eceng gondok itu biasanya tumbuh di sekitar perairan yang dangkal dan bertanah basah. Contohnya seperti di rawa, danau, dan penampungan air. Daun eceng gondok juga berbentuk tunggal dan oval, di mana ujung dan pangkalnya meruncing serta tangkainya mengembung. Dan juga daunnya itu bersifat licin dan berwarna hijau. Eceng gondok termasuk bunga yang majemuk dan tergolong sebagai tanaman yang mudah beradaptasi. Karena eceng gondok mampu menjernihkan atau menurunkan kekeruhan suatu perairan hingga 120 mg per liter silika selama 48 jam, sehingga cahaya matahari dapat menembus perairan dan dapat meningkatkan produktivitas perairan melalui proses fotosintesis. Selain dapat menyerap logam berat, eceng gondok dilaporkan juga mampu menyerap residu pestisida, contohnya paraquat. Akar dari tumbuhan eceng gondok, Euphorbia crassipes, mempunyai sifat biologis sebagai penyaring air yang tercemar oleh berbagai bahan kimia buatan industri. Alat dan bahan yang kita gunakan untuk praktikum kali ini yaitu yang pertama ada botol aqua seliter yang bagian bawahnya sudah kita potong, lalu ada ijuk, lalu ada batu kerikil, ada kapas, bisa kapas steril atau kapas apapun yang bisa menyaring kotoran besar, lalu yang terakhir ada air kotor.
Cara membuat alat untuk praktikum kali ini, yang pertama kita siapkan botol yang bagian bawahnya sudah dipotong, lalu kita masukkan ijuk di lapisan pertama, lalu kita masukkan batu di lapisan kedua, dan di lapisan terakhir kita masukkan kapas. Lalu alat tersebut sudah siap digunakan untuk praktikum. Adapun manfaat dan kegunaan dari alat tersebut, yang pertama adalah untuk membantu pekerjaan manusia dalam memilih air bersih, yang kedua adalah untuk mempercepat proses penjernihan air, dan yang terakhir adalah untuk memilah kotoran yang terlarut. Kesimpulan biomimikri kelompok kami yaitu teknologi penyaringan air terinspirasi dari tanaman eceng gondok. Dapat diketahui bahwa tanaman eceng gondok seringkali dianggap mengganggu karena dapat merusak tatanan ekosistem perairan. Namun ternyata eceng gondok dapat digunakan untuk menjernihkan air yang kotor dan bau sehingga bisa digunakan setidaknya untuk MCK pada saat terjadinya bencana banjir. Hal tersebut dapat terjadi karena eceng gondok memiliki akar yang tersusun rapat-rapat sehingga akar tersebut dapat digunakan untuk menyaring kotoran serta partikel-partikel yang terkandung di dalam air. Karakteristik susunan akarnya inilah yang menjadi inspirasi dalam pembuatan teknologi penyaringan air. Jadi, di dalam alat penyaringan air tersebut terdapat suatu bagian yang tersusun rapat-rapat menyerupai akar eceng gondok yang berfungsi untuk menyaring dan menjernihkan air, sehingga lebih layak untuk digunakan. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua alat penyaring air dapat menghasilkan air saringan yang layak untuk dikonsumsi.